Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Zona Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi Bank Indonesia angkat bicara terkait mundurnya Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Dalam keterangan tertulis yang diterima Metro TV, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso menyebut Juda Agung telah mengajukan pengunduran diri kepada Presiden Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 13 Januari 2026. Bank Indonesia juga telah merekomendasikan calon kepada presiden yang selanjutnya presiden usulkan dan angkat deputi gubernur terpilih sebagaimana persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Bank Indonesia juga menegaskan akan tetap fokus pada tugas utama untuk mencapai dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, memelihara kelancaran sistem pembayaran dan menjaga stabilitas sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Termasuk saat ini, Bank Indonesia akan fokus pada pelaksanaan rapat Dewan Gubernur Januari 2026 yang keputusannya akan diumumkan pada Rabu 21 Januari 2026. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI resmi mengumumkan 3 nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya adalah Wakil Menteri Keuangan Thomas Yuwandono yang juga merupakan ponakan Presiden Prabowo Subianto. Apakah akan berdampak pada independensi Bank Indonesia? Dan untuk membahasnya kami sudah bergabung dengan Ekonom Indef, Mas Derajat Wibowo. Selamat pagi, Mas Derajat. Selamat pagi, Mas Derajat. Apakah suara kami sudah terdengar jelas, Mas? Halo. Ya, selamat pagi. Ya, Mas Derajat, kita lihat dan juga sudah kita dengar informasi terkait dengan nama yang direkomendasikan Presiden Prabowo untuk menggantikan Juda Agung, salah satunya adalah nama Wamenkyu. Kemudian nama Wamenkyu yang nanti akan masuk ke dalam bursa juga akan digantikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Bagaimana saat ini ekonom melihat tukar guling yang terjadi? Ya, saya rasa memang mungkin menyesuaikan dengan prioritas yang ada di 2026 ya. Jadi memang ada beberapa peran yang diharapkan dari Bank Indonesia untuk lebih besar lagi. Sementara di sisi lain Presiden ya merasa bahwa itu akan bisa dijalankan oleh Mas Tommy gitu ya. Jadi saya rasa simpel seperti itu, bahwa Mas Tommy akan ada penugasan, tentu saja ada penugasan, tapi apakah itu akan kalau itu dianggap sebagai akan mengkompromikan independensi BI, saya rasa terlalu jauh, karena BI ini adalah satu institusi, mempunyai sistem, mempunyai proses mempunyai tata kelola sendiri, mempunyai proses pengambilan keputusan sendiri. Tentu sistem itu tetap akan berjalan begitu. Iya, Mas Derajat, seberapa sensitif pasar dan investor terhadap isu ini, Mas? Halo. Sangat tergantung pada narasi yang muncul ya. Kalau misalkan narasi yang muncul itu penuh dengan spekulasi, ya tentu akan menghasilkan reaksi yang mungkin kurang kondusif ya. Tapi kalau narasi yang muncul itu adalah sesuai dengan koridor yang ada, kemudian juga bahwa kita meyakini bahwa BI mempunyai tata kelola yang sudah cukup kuat dan cukup bagus, mempunyai sistem yang bagus, saya rasa tidak akan menimbulkan permasalahan yang terlalu besar. Ini hanya untuk mensinkronkan antara arah kebijakan fiskal dengan arah kebijakan moneter kita. Jadi arahnya lebih ke sinkronisasi fiskal dan moneter di Indonesia yang dari berbagai literatur, dari berbagai jurnal, dan saya juga pernah menulis mungkin sekitar 10 atau 15 tahun lalu, itu memang sangat dibutuhkan untuk sinkronisasi antara arah kebijakan fiskal dan moneter. Baik, Mas Derajat, kira-kira apakah saat ini adalah
timing yang pas? Halo. Ya, Mas Derajat masih bergabung bersama kami? Timing masih tapi ada jeda ya kayaknya ya. Timingnya memang tidak lepas dari kinerja ekonomi kita pada tahun 2025 dan kemudian tantangan yang kita antisipasi akan jauh lebih berat di tahun 2026. Jadi dengan tantangan yang jauh lebih berat di tahun 2026 itu dari pihak pemerintah dan juga kami di dalam tim pemerintahan itu kita melihat memang perlu ada sinkronisasi fiskal dan moneter yang lebih erat lagi, sehingga mau tidak mau memang perlu kerjasama yang lebih kuat lagi antara otoritas fiskal dalam hal ini Kementerian Keuangan dan otoritas moneter dalam hal ini BI. Kemudian nanti juga tentu akan dengan OJK, otoritas pengawasan ya, untuk pengawasan mikro. Kita sangat butuh OJK yang bisa mendukung program-program yang dicanangkan dan juga bisa menjaga stabilitas rupiah, menjaga juga stabilitas moneter kita, menjaga juga stabilitas sektor perbankan kita. Karena pada ujungnya nanti instrumen dan lembaga yang menjadi pelaksana itu adalah perbankan dan lembaga keuangan. Nah, kalau perbankan dan lembaga keuangan itu tidak siap menjalankan program-program stabilitas dan koordinasi fiskal moneter, itu nanti mungkin akan selip antara arah kebijakan dengan lembaga. Jadi ya kita sering mendengar kebijakannya yang bagus, koordinasinya sudah oke, tapi implementasinya, di sini antara Kementerian Keuangan dengan BI itu adalah untuk koordinasi kebijakan, tapi nanti implementasinya itu kita memerlukan OJK. Baik, Mas Derajat, tadi yang disampaikan salah satu tantangan terbesar saat ini adalah sinkronisasi antara fiskal dan moneter. Memang dari 1 tahun sudah berjalan, pandangan sebagai ekonom bagaimana melihat dari kebijakan sinkronisasi antara fiskal dan juga moneter yang sudah berjalan? Sebenarnya sudah bagus, tapi memang ibaratnya jalan tol tuh ternyata kita temukan masih ada gelombang-gelombang gitu, ya, masih ada sedikit bumpy di beberapa segmen, masih ada lubang di beberapa segmen, ya, walaupun secara overall bagus. Nah, tentu memang wajar kalau pemerintah kemudian pengen tolnya tuh mulus banget begitu sehingga mobil yang melewati bisa berjalan lebih kencang. Jadi memang ada beberapa bumps begitu, benjolan-benjolan, lubang-lubang di dalam koordinasi fiskal moneter dalam setahun 4 bulan terakhir, dan tampaknya memang saya melihat memang pemerintah tampaknya ingin lebih memuluskan itu. Baik. Kita melihat bersama dan kita ketahui bersama bagaimana pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi mencapai 8% ya Mas. Tapi apakah ada resiko kalau BI akan didorong lebih ekspansif lagi untuk mengejar pertumbuhan sedangkan stabilitas makronya justru akan tertekan? Kalau BI akan dipaksa untuk katakanlah nih ya, mungkin kan yang muncul kecurigaan di pasar itu nanti BI akan dipaksa untuk membeli surat utang pemerintah lagi ya seperti pada waktu COVID ya, dan beberapa kebijakan yang menjadi perhatian dari para pelaku pasar. Saya rasa tidak akan segegabah itu ya, karena walaupun baik Kementerian Keuangan dan BI merupakan lembaga dengan kekuasaan yang sangat besar di sektor keuangan, mereka tidak bisa berjalan begitu saja dengan mengabaikan reaksi pasar, dengan mengabaikan sinyal-sinyal yang ada di pasar. Tata kelola tersendiri, sudah ada sistem tersendiri di mana tata kelola dan sistem mereka itu
adaptif terhadap situasi di pasar. Di Kementerian Keuangan juga begitu. Nah, kalau nanti Kementerian Keuangan dan BI katakanlah mengambil kebijakan fiskal dan moneter yang agak gegabah, itu pasti akan muncul koreksi di pasar, dan koreksi di pasar itu pasti akan membuat Menteri Keuangan dan Gubernur BI, kemudian jajaran Kementerian Keuangan dan jajaran Dewan Gubernur akan menghitung ulang. Jadi saya meyakini bahwa pasar kita itu mempunyai sinyal-sinyal dan mekanisme tersendiri yang akan bisa menahan, memberikan koridor supaya tidak diambil kebijakan-kebijakan yang reckless ya, yang agak nekat misalkan ya. Reckless itu apa? Kebijakan-kebijakan yang tidak prudent. Mungkin saya koreksi, supaya tidak diambil kebijakan-kebijakan yang tidak prudent. Kemudian di dalam BI dan di dalam Kementerian Keuangan sendiri juga ada sistem yang akan menjamin bahwa kebijakan diambil secara prudent. Jadi ada faktor eksternal dari pasar, ada faktor internal dari Kementerian Keuangan dan BI ya, dari lapangan banteng dan Tamrin, yang saya rasa akan beroperasi sedemikian rupa sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan cukup prudent nanti. Baik, Mas Derajat, terakhir singkat saja, ada 3 nama kandidat yang diajukan. Ini mulai dari Wamenkyu, kemudian dari Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, dan juga Kepala Departemen Kebijakan Makro Prudensial. Dari 3 nama tersebut, kalau melihat dari sisi kompetensi, kemudian pengalaman dan juga rekam jejak, sebetulnya siapa yang paling ideal? Ya, saya rasa kalau dari 3 nama itu, saya rasa sudah clear ya bahwa calon yang diperkirakan akan dipilih oleh DPR adalah Mas Tommy ya. Dan saya rasa sudah biasa BI beberapa kali mengajukan calon 2 orang, 3 orang, kemudian calon yang tidak terpilih nanti akan diajukan lagi di periode yang akan datang, nanti terpilih di periode yang akan datang atau di kesempatan berikutnya, itu sudah biasa. Jadi saya rasa nanti akan ada akan ada proses di DPR, tapi dari apa yang saya tangkap ya memang calonnya sudah mengerucut ke Mas Tommy, saya rasa. Baik, terima kasih Mas Derajat Wibowo, ekonom Indef, sudah bergabung dan memberikan insight-nya bagi pemirsa Zona Bisnis Metro TV. Download Metro TV Extend sekarang.